Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pertama-tama saya akan mengenalkan diri saya. Saya Sulaiman. Saya sekarang berada di UT Moralawa atau Balada ya. Jadi mungkin kali ini saya akan bercerita tentang managing team across generation atau bagaimana kita bekerja di lintas generasi. Kenapa saya bawakan materi ini? Mungkin saya akan berbagi sedikit pengalaman karena durasi pekerjaan saya bekerja udah sekitar 20 tahun ya. Jadi sudah banyak bertemu dengan beberapa tipikal orang, baik itu di internal kita sendiri, kemudian di internal perusahaan kita, kemudian di luar perusahaan, juga di luar pekerjaan. Sering ini saya harapkan Bapak-bapak atau rekan-rekan sekalian atau mbak-mbak, om tante bisa mendapatkan kisi-kisinya lah ya. Gimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda umur atau berbeda lintas generasi. Gimana cara kita berinteraksi sehingga Sehingga kita itu bisa menjadi satu berkolaborasi. Nah, kalau kita ngomong di New Adaptive Behavior ya, itu kan seri C, berarti ada yang C-nya ya, kolaborasi ya kan, collaboration. Nah, ada hubungannya ke situ. Dalam kurun waktu 100 tahun terakhir itu setidaknya ada 6 kelompok generasi manusia yang secara teorinya itu dibagi menjadi 6 kelompok ya. Yang pertama itu satu itu generasi tradisionalis, itu lahir di tahun 1922 sampai 1945. Kemudian yang kedua itu ada, kita pernah dengar generasi baby boomer ya. Itu yang lahir di 1946 sampai 1964. Jadi kalau baby boomers ini hidupnya tuh cenderungnya berorientasi pada pencapaian dalam karir secara konsisten. Itu kalau yang baby boomers ya. Mereka ini tipe orang yang generasi yang cenderung tidak suka menerima kritik. Yang ketiga adalah generasi X, 1965, kelahiran 1965 sampai 1980. Dibanding generasi sebelumnya, generasi X ini orangnya sangat terbuka dengan kritik. Kalau tadi generasinya baby boomers itu tidak suka dikritik kan. Nah, kalau yang generasi X ini dia tidak masalah dengan kritik karena itu merupakan suatu saran bagi mereka sehingga terwujudnya efisiensi dalam bekerja. Nah, kemudian kita lanjut di generasi yang keempat. Tadi kita tradisionalis baby boomers, kemudian yang ketiga generasi X, baru yang keempat generasi Y atau generasi Y, itu yang disebut dengan generasi milenial. Jadi lahirnya itu 1981-1994. Nah, ini banyak orang yang salah nih, menganggap dirinya bahwa dia generasi milenial. Ternyata generasi milenial itu lahirnya 1981 sampai 1994. Nah, generasi milenial ini lebih mengejar eksistensi diri agar dihargai secara sosial. Kemudian yang kelima generasi Z, itu lahirnya di 1995 sampai dengan 2010. Jadi seolah-olah mereka ini hidup udah nggak bisa lepas dari gadget nih. 44% dari generasi Z ini memeriksa media sosial setiap jam. Nah, dan yang terakhir itu kembali lagi ke generasi Alpha. Itu lahirnya dari 2010 sampai sekarang. Nah, kita masuk di UT sendiri. Di UT sendiri banyak ya, tadi kan di lintas departemen itu atau di lintas generasi itu ada orang yang lahir di baby boomers. Ada yang tradisional sudah nggak ada lah ya, yang baby boomers, kemudian generasi X sampai generasi Z. Nah, itu di UT mungkin sudah ada yang kerja ya di setelah tahun 1995, lahir tahun 1995 itu sudah ada yang kerja di UT. Nah, bagaimana sih caranya kita agar bisa tetap kolaborasi dengan lintas generasi tadi. Jadi kalau pengalaman saya yaitu tadi. Jadi kita harus paham tadi yang seperti saya sampaikan, ada 6 karakter tadi kan, 6 karakter dari setiap generasi. Kita mesti paham dulu. Kalau misalkan saya nih harus bicara dengan atasan saya, oh ternyata atasan saya ini tipikalnya orangnya adalah generasi baby boomers. Ya kita tahu tadi kan, baby boomers itu orangnya cenderungnya itu hidupnya berorientasi pada pencapaian dalam karir, harus konsisten ya kan. Terus orangnya nggak suka dikritik. Nah, jadi kita harus paham juga, jangan kita dikit-dikit dapat arahan, terus kita nggak terima, langsung kita kritik. Ya kita udah tahu di tipikalnya baby boomers nggak bisa kayak gitu, Pak. Jadi kita harus bisa menyesuaikan cara tadi.
kita harus paham dulu, oh ini orang ini generasinya ini modelnya kayak gini, jadi gimana caranya kita bisa memahami watak dari generasi tersebut. Contoh di saya mungkin masuknya di generasi X. Di subordinat saya pasti banyak yang generasi Y atau generasi milenial, ya kan. Yang tadi generasi milenial tadi kan sudah lahirnya udah dengan teknologi. Tipikal orangnya sudah mulai mulai senangnya bekerja dengan instan. Berarti saya juga harus bisa ngimbangin, Pak, ya kan? Harus ngimbangin gimana agar saya bisa bekerja sama dengan tim saya, subordinat saya. Sama kalau misalkan ada posisinya, tidak mesti ya, maksudnya belum tentu subordinat kita itu generasinya itu bisa lebih muda dari kita, bisa jadi generasinya lebih tinggi dari kita. Nah, gimana cara kita berkomunikasi dengan mereka? Itu tadi, Pak, kita harus paham dulu watak dari generasi tersebut, sehingga cara menyampaikan sesuatu terhadap mereka, cara kita berkomunikasi terhadap mereka itu bisa nyambung, bisa nyaman. Jadi dalam kita berorganisasi ya berarti kita memang harus siap, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus siap bekerja dengan lintas generasi. Tidak bisa kita memilih-milih, saya harus generasi saya lah, generasi milenial, lebih enak berdiskusinya, lebih enak kolaborasinya, lebih enak bekerjanya, biar cepat, biar dan sebagainya. Nggak bisa. Mungkin dari saya segitu dulu ya, mungkin itu baru kulitnya. Nanti kalau pengen tahu yang lebih dalam lagi, nah tunggu ya, di batch 2 saya akan bikin lagi, kita akan kupas lebih dalam. Jadi jangan lupa pantengin saya terus, oke?